Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thinkers, jumpa lagi di Lintasan Pemikiran. Kali ini kita akan membahas tentang suatu momen krusial ya dalam sejarah modern Iran, yaitu masa transisi kekuasaan pasca Khomeini. Tapi pertanyaannya bukan sekedar siapakah calon rahbar berikutnya. Pertanyaan lebih tajam dari itu, siapa sebenarnya yang berdaulat atas Iran? Apakah rezim, rakyat, atau kompromi global? Kita akan bagi pembahasannya ke dalam 6 segmen. Kita akan mulai segmen yang pertama. Calon rahbar pengganti malah tumbang duluan. Rahbar adalah sebutan bagi kekuasaan atau penguasa tertinggi di Iran. Dan kursi rahbar itu saat ini diduduki oleh Khomeini, ya, meneruskan Khomeini yang tahun 1979 melakukan atau memimpin revolusi Iran. Nah, Khomeini ini lahir tahun 1939. Artinya apa? Artinya hari ini, tahun ini, dia sudah berusia sekitar 86 tahun dan kondisi kesehatannya sudah sangat memprihatinkan. Ya. Dari mana kesimpulan memprihatinkan ini kita dapat ya? Karena ada beberapa data yang bisa kita temukan. 10 tahun ini aja belakangan kira-kira ya, yaitu kira-kira September 2014, Khomeini pernah mengalami atau menjalani operasi prostat. Katanya sih itu operasi rutin menurut rezimnya, tetapi laporan dari intelijen barat ya dimuat di Le Figaro tahun 2015. Diduga beliau mengalami atau menderita kanker prostat stadium lanjut. Itu 2014. Kemudian informasi berikutnya lagi tahun 2022. Ini beliau konon ada rumor ya sakit perut dan demam tinggi. Nah, kemudian berikutnya ada berita ya karena sakit perutnya tadi itu beliau menjalani operasi penyumbatan usus dan saluran cerna. Akibatnya beliau membatalkan semua agenda dan sempat menghilang dari publik selama 2 pekan ya. Kemudian 2024 November ya, ada rumor lagi beliau dikatakan koma ya. Nah, sayangnya ini dibantah oleh rezim dengan sekedar memunculkan foto ya, foto ketika beliau bersama dengan duta besar Libanon. Dan kemudian Juni kemarin 2025 ketika terjadi konflik ya, perang antara Iran dengan Israel, beliau menghilang sampai sekarang. Jadi kalaupun muncul itu cuma videonya saja dan tweet ya, tapi beliau sampai sekarang belum muncul ke publik lagi ya. Mungkin sebagian orang akan mengatakan loh itu kan demi masalah keamanan ya. Oke, alasannya apapun ya, atau misalnya tadi itu cuma rumor, iya itu apapun silahkan. Cuma maksudnya begini, sudut pandang kita hari ini tuh adalah bahwa ini menimbulkan polemik ya di tengah-tengah masyarakat ya, rakyat Iran ya, terutama terkait dengan kondisi kesehatan Khomeini ya, yang mana secara sunatullah itu ya bisa wafat sewaktu-waktu ya. Dan ini adalah perkara yang penting, sangat disorot di Iran. Kenapa? Karena posisi rahbar ini nggak main-main ya. Karena Iran ini seperti rasanya tuh seperti teokrasi ya, yaitu apa? Rahbar ini benar-benar bukan hanya simbol seperti misalnya kalau di Jepang itu hanya simbol saja raja ya. Tetapi dia benar-benar pusat kekuasaannya, baik militer maupun ideologis. Permasalahan ini disadari oleh rezim ya, sehingga rezim berusaha menyiapkan penggantinya, yaitu Ebrahim Raisi. Nah, Ebrahim Raisi ini dinaikkan awalnya adalah menjadi presiden ya tahun 2021 lewat Pilpres, yang ketika itu bisa dikatakan tidak ada lawannya, jadi mulus. Ini adalah sinyal bahwa memang Raisi ini dipersiapkan sebagai penerus. Tapi rupanya ya Raisi ini di luar dugaan yang namanya ajal ya, itu
malah meninggal duluan ya, wafat ya, mendadak dalam kecelakaan helikopter. Nah, ini membuat akhirnya sistem yang tadinya itu estafet itu sudah siap, ini menjadi guncang ya. Jadi ibaratnya itu seperti skenario itu sudah disiapkan, tapi rupanya takdir itu menyalip di tikungan. Nah, dan ini sesuatu yang sangat berbahaya ya buat Iran. Kenapa? Buat rezim juga. Karena kalau estafet tidak terjadi, katakanlah pengganti yang dianggap sesuai itu belum ditemukan, kemudian tiba-tiba Khomeini wafat di tengah jalan, nah ini akan menimbulkan namanya kekosongan ya. Dan ini ada risikonya. Apa risikonya? Itu akan menimbulkan instabilitas politik secara internal Iran. Nah, maka tentu saja ini sebuah permasalahan yang tidak sederhana ya. Bahkan bisa dikatakan ini adalah sebuah pertaruhan ya. Pertaruhan tentang mencari siapa pengganti yang aman ya. Aman dari sisi apa? Dari diterima oleh rezim, tapi juga diterima oleh kekuatan global. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Rezim dan rakyat cerai tapi tinggal serumah. Kalau kita memperhatikan Iran akhir-akhir ini ya, 10-20 tahun belakangan, kita akan menyaksikan bahwa rezim dengan rakyat itu mereka tidak lagi satu visi ya. Jadi rezim menginginkan status quo ya, mempertahankan status quo, mempertahankan model kekuasaannya. Sementara rakyat itu justru menginginkan perubahan karena mereka sudah tidak suka ya. Namun pertanyaannya sejak kapan keretakan ini terjadi? Nah, kalau saya melihatnya justru sejak revolusi 79 itu keretakan itu sudah terjadi. Tapi khusus yang 79 kita akan bahas di segmen yang kelima. Nah, namun baru mulai mencuat itu adalah tahun 99 ya. Jadi tahun 99 itu apa yang terjadi? Tahun 97 kan Khatami ya, Muhammad Khatami itu naik jadi presiden. Nah, dia tuh menjanjikan banyak hal, reformasi, kebebasan pers ya. Yang itu membuat para mahasiswa dan pokoknya banyak sekali media-media massa muncul ya. Tapi rupanya tahun 99 itu ada sebuah media ya, media kampus ya. Itu dibredel dan itu mahasiswa demo. Nah, ketika mahasiswa demo itu dihadapi secara represif ya oleh rezim dan Khatami diam. Nah, ini membuat rakyat itu mulai memandang bahwa apa? Bahwa jabatan presiden itu ternyata hanya boneka saja ya. Kemudian tahun 2001 Khatami terpilih lagi ya untuk periode kedua ya, jadi presiden. Dan semakin terlihat bonekanya. Ini membuat harapan rakyat itu ini nggak bisa kayaknya kita mengharapkan sistem ini gitu ya. Nah, lalu tahun 2005 terpilih Mahmud Ahmadinejad. Mungkin sebagian dari kita ada yang kenal dengan beliau ya. Yang ternyata sepak terjangnya juga kelihatan kalau sebenarnya hanya boneka saja. Jadi presiden-presiden ini hanya boneka saja. Boneka dari rezim ya. Nah, tapi yang betul-betul membuat rakyat itu hancur itu adalah tahun 2009. Ketika itu Mahmud Ahmadinejad itu terpilih lagi untuk kedua kalinya dalam pemilihan presiden. Tapi bukan itu sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya ketika itu ada kandidat yang lain yaitu Mir Hussein Musavi ya. Yang ini benar-benar sangat diidolakan oleh rakyat. Dia menjanjikan hal-hal luar biasa ya, bahkan melakukan namanya itu Green Movement ya. Nah, sehingga orang-orang Iran tuh kemana-mana pakai hijau, kemudian bikin apa? Misalnya katakanlah zaman dulu ada apa tuh? Facebook atau apa? Zaman dulu 2009 tuh sudah ada apa ya medsos tuh? Nah itu atau WA sudah ada pastinya. Nah itu pakai warna hijau-hijau gitu ya. Nah itu namanya Green Movement. Tapi rupanya apa? Rupanya ketika Pilpres berlangsung, nah ini Mir Hussein Musavi ini cuma dapat 34%, sementara Ahmadinejad dapat 63%. Nah ini mungkin rakyat itu merasa bahwa ini
ada kecurangan yang luar biasa ya. Akhirnya apa? Dari yang tadi green movement berubah menjadi green revolution ya. Rakyat turun ke jalan, demo, tapi rupanya apa? Ditanggapi lagi secara represif oleh rezim. Kabarnya ada ratusan bahkan ribuan kabarnya itu ada pendemo yang pindah alam ya karena dieksekusi di jalan ya. Dan ribuan lain lagi ditangkap ya. Sehingga sejak saat itu rakyat ya tahun 2009 itu bisa dikatakan harapannya kepada sistem itu sudah tidak ada, nol. Mereka sudah merasa bahwa tidak ada harapannya lagi perbaikan dari dalam. Sejak saat itu rakyat hobi turun ke jalan. Bisa kita lihat misalnya tahun 2006 sampai 2016. Iran mengalami krisis ekonomi ya. Tapi tahun 2017, 2018 ya, keluarga pejabat malah hobi flexing. Nah, ini rakyat turun ke jalan. Kemudian tahun 2019 BBM naik, harga BBM naik 50 sampai 200%. Jadi itu kan ada beberapa jenis BBM ya. Ada yang 50%, ada yang 200% naiknya. Meletuslah demo besar-besaran. Kemudian tahun 2020 itu ada tragedi ya, pesawat Ukraina itu ketembak rudal ya. Ada 176 orang Iran. Jadi pesawatnya pesawat Ukraina, tapi penumpangnya banyak orang Iran. 176 orang tewas. Yang ternyata yang nembak rudal itu tentara Iran. Jadi nggak sengaja katanya, demo lagi ya. Kemudian tahun 2021 ada problem air ya, krisis air di Khuzestan. Rakyat demo lagi. Tapi hebatnya itu apa? Anehnya demonya bukan hanya di Khuzestan, tapi melebar-melebar sampai ke Isfahan dan seterusnya yang lain ya. Dan kemudian yang paling besar itu adalah tahun 2022, yaitu kasusnya Mahsa Amini ya. Ini adalah seorang gadis muda ya, usia 22 tahun yang ditangkap oleh polisi moral Iran, yang kemudian dia entah diapain itu ya, ditangkap ya di kantor polisi moralnya itu entah diapain, yang jelas dia koma ya. Koma, masuk rumah sakit, 3 hari di rumah sakit, titik ya. Dan ini menimbulkan demo yang luar biasa. Ini bahkan demonya besar sekali, terjadi di berbagai kota besar di Iran dan berbulan-bulan. Kemudian tahun 2023-2024 terjadi protes ekonomi ya, karena kondisi ekonomi yang semakin berat dan kemudian diwarnai dengan banyak mogok pekerja. Dan endingnya tahun 2024 ini menunjukkan kalau memang rezim sama rakyat itu sudah berbeda jalan, itu disendarkan pemilihan legislatif ya, pileg ya. Tapi hebatnya partisipasi kurang dari 40% ya. Nah, ini menunjukkan bahwa rezim sama rakyat itu sudah, atau kalau kita lihat dari point of view-nya rakyat sudah tidak melihat ada harapan ya melalui sistem ya. Apalagi dalam aksi-aksi demo tadi itu ditangani oleh rezim dengan represif, yang itu menimbulkan korban jiwa, korban ada penangkapan, bahkan internet juga dimatikan yang tahun 2023-2024 ya, termasuk 2022 yang Mahsa Amini. Nah, itu sampai internet dimatikan. Ini menimbulkan kebencian yang semakin mendalam ya dari rakyat kepada rezim. Dan itu juga menunjukkan ketakutan rezim kepada rakyat. Nah, maka ini terjadilah polarisasi ya. Dan polarisasi ini ketika kita kembali proses transisi antara Khomeini kepada siapa ini nanti ya, nah, ini berarti polarisasi ini akan mengancam transisi ya. Kita akan lanjut ke chapter atau segmen berikutnya, yaitu rakyat pilih harapan, rezim pilih yang aman. Pasca wafatnya Raisi, rezim tentu saja membutuhkan kandidat baru ya, yang sekiranya bisa melanjutkan estafet, yaitu figur yang itu loyal dan bisa dikendalikan oleh rezim ya. Maka kemudian ada beberapa kandidat ya, yang itu ini istilahnya plan B ya, plan B cepat-cepatan gitu ya. Itu ada yang pertama, ini data saya dapatkan, Mojtaba Khomeini. Nah, ini kalian semua thinkers pasti bisa menebak siapa dia. Ya betul, dia adalah anaknya
Ali Khamenei ya, rahbar saat ini. Kemudian ada lagi Ali Reza Arafi, kemudian ada lagi Muhammad Mahdi Mirbagheri ya. Kemudian ada lagi Ahmad Hatami, ini berbeda dengan Muhammad Hatami tadi, tidak ada hubungannya apa-apa walaupun sama-sama Hatami. Kemudian ada Hashim Hosseini Busehri ya. Kemudian ada Hasan Khomeini. Nah, kalian pasti bisa menebak juga, iya betul. Dia ada hubungannya dengan Khomeini yang melakukan revolusi 1979 ya, yaitu ini cucunya. Dan kemudian opsi yang terakhir adalah IRGC. IRGC ini ya militer ya, militernya rezim ya. Jadi ini kandidat-kandidat yang terpikirkan oleh rezim. Yang ini kita merabanya seperti itu. Tapi berbeda dengan rakyat ya. Di sisi rakyat, rakyat pun juga melihat wafatnya Raisi ini seperti peluang yang terbuka ya. Maka mereka pun mulai mencari-cari, mereka mulai melihat-lihat ya. Ada berbagai aktivis ya yang itu dirindukan atau diharapkan oleh rakyat ya. Ada beberapa nama di sini ya. Walaupun ini pasti diblok oleh rezim, itu udah pasti ya. Ada beberapa nama. Yang pertama adalah Masih Alinejad. Ini perempuan ya, wanita, seorang aktivis perempuan dan jurnalis tinggal di barat ya. Memang peluang dia menjadi penguasa di Iran kecil ya, tapi dia vote getter luar biasa. Kemudian ada juga Reza Pahlavi ya. Ini adalah cucunya sah Muhammad Reza Pahlavi ya, yang digulingkan oleh Khomeini ya. Jadi ini cucunya. Dia mempropagandakan Republik Sekuler Baru. Kemudian ada lagi Ali Karimi. Nah, ini agak unik ya. Dia ini adalah legenda sepak bola ya di Iran, mantannya Bayern Munich ya. Nah, dia ini sejak 2022 ini vokal mendukung gerakan rakyat dan mengkritik kekerasan aparat ya. Kemudian ada lagi Nazanin Boniadi. Nah, ini artis kalau ini, artis Lord of the Ring ya, tapi dia aktivis HAM juga. Kemudian ada lagi Shirin Ebadi. Nah, Shirin Ebadi udah tua ya. Dia ini sebelum tahun 79 itu pernah menjadi hakim wanita ya, dan bahkan penerima Nobel Perdamaian, pejuang HAM juga. Nah, ini dia sangat diperhatikan oleh kalangan muda ya. Rakyat Iran pada umumnya memperhatikan pendapat-pendapat dia. Nah, ini bisa menjadi vote getter ya. Tapi dari nama-nama ini tadi ya, kalau yang kita lihat dari sisi rezim, kayaknya itu ada dua yang kandidat yang agak patut diperhitungkan, yaitu pertama adalah Mujtaba Khomeini, anaknya rahbar saat ini. Dan yang kedua justru ini kuda hitam itu adalah Hasan Khomeini ya, ini cucunya Khomeini ya. Sementara dari sisi rakyat ini kayaknya yang paling kuat itu ada satu cuma, yaitu Ali Karimi yang legenda sepak bola ini ya, yang mantan Bayern Munich ya. Nah ini kenapa? Karena dia benar-benar sangat peduli ya dengan gerakan-gerakan rakyat ya, dan kemudian vokal juga mengecam kekerasan aparat ya. Nah dari sini itu muncul dua opsi. Jadi ketika yang nanti jadi itu adalah kandidat versi rezim, tentu itu akan menjamin stabilitas sistem menurut rezim ya. Sementara kalau kandidat versi rakyat itu akan menjamin legitimasi publik, karena berarti rakyat itu kembali dilibatkan ya. Nah, tetapi kira-kira siapa yang menang? Nah, ternyata pertanyaannya bukan siapa yang menang, siapa yang menyortir. Dan ini kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, yaitu Iran memilih, dunia menyortir. Kenapa dunia? Ya, karena inilah istimewanya Iran ya. Jadi Iran tuh sangat strategis dan kaya sumber daya ya. Nah, contohnya Amerika. Amerika itu tidak mungkin membiarkan Iran ya. Amerika pasti akan menjaga Iran agar tetap terkendali. Tidak mungkin kemudian dibiarkan berjalan begitu saja, karena kalau sampai Iran tidak sejalan itu akan mengganggu peta stabilitas politik di Timur Tengah ya. Itu Amerika. Eropa juga punya kepentingannya sendiri ya. Karena kenapa? Eropa ini sangat khawatir dengan nuklirnya Iran dan kemudian khawatir juga dengan imigran. Kalau sampai Iran itu terus bergolak,
imigran-imigran ini akan membanjiri Eropa, ya. Kemudian Rusia juga punya kepentingan di Iran, ya. Mengapa? Karena Rusia butuh sekutu regional, ya, untuk melawan dominasi Barat, apalagi pasca terjadinya perang Ukraina, ya. Dan Rusia juga sedang membangun yang namanya INSTC, ya. Jadi INSTC itu adalah International North-South Transportation Corridor. Jadi ini sebenarnya adalah jalur transportasi, ya, yang itu ujung barat utaranya itu bisa sampai ke Estonia, sampai ke Jerman, ke Estonia, Latvia, intinya sampai ke Laut Baltik, ya. Sementara yang selatan itu dia melewati Rusia, kemudian Azerbaijan, Iran, sampai ke Teluk Persia atau Teluk Arab, ya. Itu rel kereta api, ya. Dan kemudian dari Teluk Persia atau Teluk Arab itu dilanjut pakai kapal sampai ke India. Nah, ini adalah jalur ekonomi, ya. Ini Rusia. Kemudian Cina. Cina juga punya kepentingan di Iran, ya. Yaitu apa? Terkait dengan investasi dan jalur energi juga, ya. Contohnya apa? Contohnya di Cina itu punya kepentingan untuk mengkonekkan jalur sutra barunya dengan INSTC tadi ini, ya. Jadi akan dikonekkan di Iran, ya, posisinya dari Xinjiang terus melewati daerah-daerah apa itu namanya, ya, Turkmenistan, Kazakhstan atau apa itu, ya, sampai lewat Iran terus gabung ke INSTC tadi itu. Kemudian Cina juga punya perusahaan-perusahaan migas yang aktif di Iran, ya. Ada CNPC dan ada Sinopec. Nah, ini di antara kekuatan-kekuatan global yang pasti akan memperhatikan, ya, apa yang terjadi di Iran. Artinya apa? Artinya suksesi yang terjadi di Iran ini akan menjadi medan tawar-menawar global, ya. Nah, apakah kemudian rakyat Iran bisa mendapatkan harapannya? Kita akan bahas di segmen berikutnya, di segmen kelima, yaitu Republik Rasa Teokrasi, Warisan Pahit 1979. Sebagaimana yang saya janjikan tadi, problem itu justru sejak 1979, ya. Yaitu apa? Yaitu tentang istilah republik itu sendiri, ya. Nah, karena Khomeini ini, ya, ketika dia di Perancis, ya, di pengasingannya, beliau pernah menggunakan, mewacanakan bahwa Iran ini nantinya sistem masa depannya akan demokratis dan Islami, ya. Nah, ini setidaknya beliau ucapkan di hadapan seorang politikus, ya, seorang aktivis, yaitu Karim Sanjabi, ya, anggota Front Nasional, ya. Yang ini ternyata apa? Begitu Khomeini ini kembali ke Iran, ternyata kalimat demokratisnya itu dicoret, ya. Yang tadinya rencananya Islamic Democratic Republic itu berubah menjadi Islamic Republic tanpa demokratik, ya. Itu mulai Maret 79 beliau sudah tidak lagi menggunakan istilah demokratik. Nah, kemudian tahun 79 April, ya, pasca referendum itu ditegaskan lagi, ya, bahwa sistem di Iran itu adalah Islamic Republic. Dan seterusnya, ya. Tapi rupanya apa? Begitu diresmikan, nah ini yang saya bilang tadi, awal masalahnya itu ya di 1979 ini. Ternyata apa? Ternyata republik tanda petik, ya. Bukan republik beneran. Kenapa? Karena dengan adanya konsep rahbar tadi ini, pemimpin tertinggi yang itu bahkan lebih tinggi dari presiden, presiden pun di bawahnya dia, ya berarti bukan republik, kan, begitu. Nah, sehingga banyak yang mengatakan bahwa pada akhirnya ini sih teokrasi, antara teokrasi dengan otoritarianisme, ya, autokrasi, ya. Nah, dan kemudian ini juga sepengetahuan atau sepersetujuan Amerika. Bisa kita lihat apa? Ketika
Khomeini ini kembali ke Iran Februari, awal Januari, ini situasinya sudah dikondisikan dulu oleh Jenderal Robert Guiser ya, yang itu atas perintah Jimmy Carter datang ke Teheran. Dia membawa 2 misi, yaitu yang pertama meminta militer Iran menerima revolusi ya, tidak melakukan kudeta dan tidak bentrok dengan massa. Ini sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Kemudian mendorong Shah agar mundur secara damai. Nah, akhirnya kemudian revolusi berjalan dengan mulus ya. Bentuk pemerintahan secara nama itu disebut sebagai republik, tapi strukturnya, faktanya adalah teokrasi ya. Dan ini lebih dikuatkan lagi dengan apa? Kemudian dibentuk yang namanya IRGC ya. IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps ya. Yang ini adalah militer yang loyalnya tuh bukan ke negara, tapi loyalnya justru malah ke rahbar ya. Nah, IRGC ini dia punya angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udaranya sendiri sebagaimana militer resminya Iran, yaitu Artes ya. Bahkan dia punya pasukan elit ya, namanya Quds Force, yang itu Artes nggak punya ya. Kemudian IRGC ini juga memegang kendali atas rudal balistik, drone, dan misil-misil baru ya, rudal-rudal canggih baru. Kemudian secara anggaran juga besar, punya pengaruh politik, ekonomi ya. Juga masih punya juga Basij. Basij itu apa? Milisi sipil ya. Dan hebatnya lagi, IRGC ini juga beroperasi di luar negeri, sementara yang Artes, militer resminya negara, malah tidak ya. Nah, kemudian yang terjadi ketika itu tahun 1979 ya, akhirnya apa? Terbukti memang parlemen, presiden, bahkan konstitusi pun tunduk pada rahbar. Artinya apa? Artinya rakyat itu semula dijanjikan harapan sebelum revolusi, tapi rupanya akhirnya dikhianati. Maka artinya apa? Sejak awal, sejak 1979, memang sistem ini bukan untuk rakyat. Rakyat dijanjikan partisipasi lewat pemilu-pemilu, tapi rupanya pemilu-pemilu itu sejak awal udah dibonsai ya. Jadi ini adalah bukan transisi menuju demokrasi ya. Artinya apa? Ini adalah legitimasi spiritual yang mengunci kekuasaan ya. Kita lanjut ke segmen berikutnya, yang keenam, harapan dihidupkan tapi untuk dibunuh lagi. Dari calon-calon tadi, kita kembali ke pembahasan masalah calon tadi ya. Saya melihat mungkin yang terjadi adalah kompromi ya. Amerika akan melakukan kompromi ya, yang mana supaya rezim juga tidak kehilangan muka. Jadi bisa jadi yang terjadi adalah duet ya. Dari pihak rezim mungkin itu akan coba diselamatkan mukanya dengan mungkin akan diambil pilihan Hasan Khomeini menurut saya ya. Mengapa? Karena Hasan Khomeini ini adalah figur yang bisa diterima oleh Barat. Tapi dia itu juga dalam tanda petik menurut mereka itu adalah mujtahid ya. Sudah masuk kategori mujtahid. Jadi bisa dikatakan ya ulama yang bisa dikatakan diakui ya di Iran ya. Dan kemudian itu akan diduetkan dengan figur yang diterima oleh kalangan muda, oleh rakyat ya, supaya rakyat tuh merasa dilibatkan partisipasi. Yaitu siapa? Dugaan saya Ali Karimi ya, Ali Karimi yang legenda sepak bola tadi itu. Nah, tetapi pertanyaannya itu adalah oke lah memang misalnya duet seperti itu ya. Apakah benar-benar itu menyelesaikan masalah atau jangan-jangan itu cuma PHP lagi ya, harapan palsu seperti 1979. Artinya apa? Begitu nanti duet ini terjadi, yang berkuasa itu tetap atau yang menentukan tetap berbeda lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kalau saya melihat ini nanti yang paling kasihan tuh ya rakyat Iran gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka akan harus siap-siap lagi menelan pil pahit ya. Thinkers, apa yang kita saksikan ini adalah contoh lain ya, betapa Amerika Serikat tuh memang adalah negara yang suka ikut campur ya, urusan dalam negeri negara lain ya. Dan dalam kasus Iran, ini adalah wajah tragis dari sebuah negara yang didefinisikan dari luar ya, bukan dari dalam. Padahal sayang ya, potensi Iran itu sebenarnya luar biasa.
Thinkers, jika kalian percaya bahwa kemerdekaan sejati itu hanya bisa lahir dari kesadaran, tolong bantu sebarkan video ini agar makin banyak orang yang mulai berpikir dan sadar, bukan sekedar mengikuti arus. Saya pamit, sampai jumpa di lintasan pemikiran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.